Dengan mouse gaming harga 100.000 bisa jadi pro player point blank? Bisa sih kalau tahu settingannya. Kenalin, ini adalah mouse gaming super affordable dari Funtech yang harganya cuma 100.000. Jadi ada Kanata VX9S dan VX9 biasa. Kalau dulu jadi pro player itu butuh skill dan juga butuh device yang mahal biar nge-gamenya itu lebih optimal. Sekarang nggak perlu device mahal kok, cuma butuh skill dan tahu settingan aja. Contohnya kayak si Kanata VX series ini. Dia punya software makro yang bisa kita setting no recoil makro di game-game tertentu. Contohnya kayak game Point Blank. Nanti bakal saya tunjukin gimana settingannya. Intinya kalau misalkan tanpa makro itu firingnya bakal kayak gini. Dan kalau kita mau setting tipis-tipis aja, recoilnya bakal kayak gini. Makin GG. Tapi sebelum itu kita bahas desainnya dulu. Desain dari Kanata VX series ini dia pakai shape yang ambidextrous, jadi lebih banyak disukai sama player karena gripnya ini lebih nyaman buat digenggam. Pas dan buat user yang kidal juga masih enak. Sayangnya kedua tipe ini ya karena harganya 100 ribuan ya. Jadi dia masih pakai satu koneksi aja, pakai kabel. Ya semoga aja ke depan bakalan ada Kanata VX series yang ya triple dongle kayak Aria lah. Tapi harganya jangan naik banyak-banyak ya Funtech ya. Ya 150 atau 200 ribu oke lah. Dari segi look dia minimalis tapi nggak kelihatan kayak mouse entry level. Secara layout keduanya sama dengan 6 tombol. Bedanya antara Kanata VX9 dan VX9S cuma ada di bagian logonya. Kanata VX9 yang biasa dia logonya dibikin lebih kecil. Desainnya ini mirip banget sama Funtech Helios yang dulu juga udah pernah kita bahas juga. Tapi yang ini pakai kabel. RGB ada tapi di softwarenya sayangnya nggak bisa kita custom. Jadi ya by default aja. Kalau di VX9S desain logonya dibikin agak gede dan logonya udah RGB. Plus ada RGB lagi di bagian bawahnya. RGB-nya ini kayak lebih kalem ya warnanya dibandingkan dengan FX9 biasa dan udah bisa kita setting-setting warnanya di bagian software. Bisa dimatiin juga lewat aplikasinya kalau misalkan kalian nggak terlalu suka RGB. Untuk varian warna kalau di seri yang Kanata VX9 ini cuma ada hitam aja, tapi kalau di S series-nya ada 3. Jadi ada hitam, putih, sama warna pink. Kalau untuk feel grip keduanya udah nyaman di tangan. Feel-nya juga masih smooth ya, meskipun masih agak berasa entry levelnya sih. Plastik yang agak kurang solidnya ini masih agak kerasa kalau dipegang, tapi masih oke lah untuk mouse di kelas harga 100 ribuan. Dari segi bobot sih udah cukup, nggak yang berat-berat banget dan nggak ringan-ringan banget juga. Kalau untuk sensor, yang Kanata VX9S ini dia pakai sensor Instant A725F yang DPI-nya itu up to 7200 DPI. Akselerasinya ada di 20G dan tracking speed-nya 60 IPS. Sedangkan di VX9 biasa dia pakai sensor A603IP yang lebih rendah dibanding yang S dengan maksimum DPI-nya dari 3600, akselerasinya di 8G dan tracking speed-nya di 30 IPS. Ya kalau kalian butuh DPI yang lebih gede ya saran saya pilih yang Kanata VXS. Tapi kalau 3200 DPI aja cukup, ya pilih yang Kanata VX9 non-S. Tapi karena selisih harganya nggak banyak-banyak, nanti link pembeliannya akan saya taruh di kolom deskripsi. Saran saya sih langsung ambil aja yang Kanata VX9S. Karena ini cocok banget buat yang suka main game FPS atau game kompetitif yang butuh pergerakan cepet. Dan ini dikombo sama dashmat-nya Funtech yang tipe speed, wah itu jalannya bisa kayak mulus banget. Dari segi switch keduanya juga beda. Kalau yang Kanata VX9S itu diklaim ya bisa sampai 10 juta klik dan dia pakai switch dari Huano yang Black Shell Blue Dot switch. Sedangkan di VX9 itu diklaimnya 5 juta klik dan dia pakai Huano Black Shell Green Dot switch. Kalau untuk experience main gamenya, kemarin si Kanata seri S ini dicoba main game sama Yansa di game-game FPS. Ya dia memang lebih nyaman sih. Tapi ketika udah pakai Kanata seri S, terus pindah ke Kanata VX9 non-S, jadinya kayak beda banget. Pergerakannya itu kurang cepet. Nah kalau misalkan kalian nggak terlalu suka main game FPS, mainnya itu game-game AAA yang open world, yang nggak kompetitif, ya yang 3200 DPI aja cukup, pakai VX9 udah cukup sih. Terus walaupun harganya ini 100 ribuan, yang saya suka Funtech masih tetap ngasih kabel yang biasanya ada di mouse gaming mahal. Kabel braided yang panjangnya itu lumayan, 1,8 meter. Nah sekarang kita masuk ke bagian ini salah satu
contoh kalau misalkan kalian mau otak-atik settingannya di game tertentu. Nah, di contoh ini bakalan saya contohin pakai game Point Blank. Ini kalau misalkan kita nggak pakai settingan apapun, default aja, no macro. Kalau kita firing, hasilnya itu kayak gini. Itu tadi cuma salah satu contoh settingan aja ya. Sebenarnya kalau kalian mau main settingan makro, kalian bisa otak-atik sendiri tergantung game yang kalian mainkan. Atau kalau misalkan kalian punya settingan makro dengan tips khusus, silahkan tulis di kolom komentar deh. Buat membantu yang lainnya biar ngegamenya makin GG lagi. Selain makro, di softwarenya ini kita juga bisa setting sensitivity, DPI, dan lain-lain. RGB-nya untuk yang seri ini juga bisa kita set, ya karena RGB itu kan katanya bisa nambah FPS ya. Oke lah, itu tadi adalah review dari dua mouse Kanata series VX9S dan juga VX9 biasa. Kenapa ada dua? Karena menurut saya marketnya beda sih. Kalau kalian suka sensor yang lebih cepat, ya pilihnya yang Kanata VX9S. Kalau mainnya game AAA open world, yang main game santai, nggak terlalu kompetitif, ya pilihnya yang VX9 non-S. Untuk dua barang ini, link pembeliannya nanti akan saya taruh di kolom deskripsi. Nah, kalau untuk kekurangannya, sebenarnya keduanya ini selain sensor masih mirip-mirip sih. Jadi feel gripnya dari keduanya ini masih kerasa entry levelnya. Plastiknya masih kerasa, dan kalau kita pakai buat main game yang butuh gerakan cepet yang gesernya cuma dikit, kadang itu masih ada miss-nya. Kekurangan lain bukan kekurangan sih ya, karena ini harga 100.000. Kalau kita minta dongle wireless Bluetooth itu agak kurang ajar, tapi semoga ke depan, ini saran saya buat Phanteks sih, karena saya suka dengan chip ambidextrous kayak gini. Ke depan kalau misalkan ada Kanata yang versi wireless, wah menurut saya bakalan gokil lagi. Tapi ya harganya tolong jangan mahal-mahal ya Phanteks ya. Dan overall kalau kalian cari mouse gaming yang harganya bener-bener entry level di 100 ribuan, game FPS pilihnya Kanata VX9S. Kalau misalkan budgetnya 100 ribuan lebih dikit kurang, pilih yang Kanata VX9. Tapi ini kalau misalkan digunakan untuk game kompetitif agak kurang sih. Tapi harganya memang lebih terjangkau. Saya Dika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye!